Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsul khamisa asyara. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke pelajaran atau bab yang ke-15, min adabid darisi. Itu di antara adab-adab seorang penuntut ilmu. Wa alla yusawwifa fi ishtighalihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak melakukan taswif. Tidak, ya, taswif itu artinya saufa af'alu, ya, atau sa'af'alu. Saya nanti saja mengerjakannya. Artinya tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda-nunda apapun yang berkaitan dengan penuntut ilmu. Jadi terkadang seseorang itu ya karena kesibukannya, itu kemudian menunda-nunda apa yang dia bisa kerjakan dari proses menuntut ilmu. Wala yu'akhkhira tahsila faidatin. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu juga tidak menunda, ya, wala yu'akhkhira alla yusawwifa wala yu'akhkhira. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mengakhirkan, ya, kegiatan untuk mengumpulkan faidah. Wa in qallat, walaupun itu sedikit. Idza tumkinu minha, jika memungkinkan baginya untuk mengumpulkan faedah dari ilmu. Li'anna litta'khiri afatin. Karena mengakhirkan, ya, atau menunda dalam proses menuntut ilmu itu merupakan malapetaka. Wala yuhammilu nafsahu ma la tutiqu makhafatal malali. Dan juga tidak membebankan pada jiwanya apa-apa yang jiwanya itu dapat terbawa ke kekhawatiran akan bosan atau jemu. Ya, jadi hendaknya ya seseorang itu tidak membebankan dirinya pada perkara yang memungkinkan membuat dia itu bosan atau jemu. Wa idza jaa majlisu ustadhihi falam yajidhu intadhara. Dan jika penuntut ilmu itu mendatangi majelis ilmu dari ustadznya dan ustadznya itu belum hadir, maka hendaknya penuntut ilmu itu menunggu. Wala yufawwitu darsahu. Ya, dan juga ya jangan sampai dia terlewat dari dars atau majelis ilmu dari ustadznya. Wa idza wajadahu naiman la yasta'dhinu alaihi. Dan jika ya misalnya seorang penuntut ilmu mendapati gurunya yang mungkin sedang beristirahat ya di ruang khusus beliau, ya sedang istirahat atau tidur, maka hendaknya tidak meminta izin untuk masuk kepada ruangan tersebut atau tidak membangunkannya, mudahnya seperti itu. Bal yasbiru hatta yastaiqidha. Bahkan hendaknya penuntut ilmu itu bersabar sampai gurunya tersebut bangun. Au yansorifu. Atau ya pergi saja. Ya misalnya mendatangi ruangan beliau untuk bertanya. Akan tetapi ternyata ustadznya sedang istirahat tidur. Ya jangan dibangunkan. Lebih baik sabar menunggu. Atau ya pergi saja dulu, nanti mungkin kembali lagi. Wal ahsanu as-sabru. Dan yang lebih baik daripada pergi, itu bersabar menunggu beliau bangun. Kama kana salafu yaf'aluna. Sebagaimana itulah yang dikerjakan oleh ya para pendahulu kita yang salih. Wa yanbaghi an yaghtanimat tahsila fi waqtil faraghi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memanfaatkan waktu, ya mengambil kesempatan untuk mengumpulkan ilmu ya pada waktu luang. Wan nasyati, dan juga
hendaknya mengambil kesempatan untuk mengumpulkan ilmu pada waktu semangat itu masih membara. Wa halis syababi, dan juga hendaknya memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu pada kondisi masih muda. Wa quwwatil badani, dan juga ketika badan itu masih kuat. Wa nabahatil khotiri, dan juga ketika pikiran itu masih tajam. Wa qillatis syawaghili, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengambil kesempatan untuk menuntut ilmu ketika kesibukan itu masih sedikit. Qabla awaridil batalati wartifa'il manzilati. Ya, sebelum datangnya atau sebelum tiba-tiba hilang semua yang dia miliki tersebut, ya. Wartifa'il manzilati, dan juga sebelum kedudukannya itu meningkat. Nah, apa hubungannya kedudukan yang meningkat dengan menuntut ilmu? Faqad qala Asy-Syafi'i. Maka sungguh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, tafaqqah qabla an tar'asa. Tuntutlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin, ya, sebelum engkau diangkat jadi pemimpin. Ya, tafaqqah, ya, tuntutlah ilmu sebelum engkau diangkat menjadi pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila, ya, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Maka jika engkau telah menjadi pemimpin, maka tidak ada jalan bagimu untuk menuntut ilmu. Maka di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika seseorang itu sudah memimpin, sudah menjadi pemimpin, tinggi kedudukannya, ya, maka menjadi mustahil atau lebih sulit baginya untuk untuk menuntut ilmu. Jadi di sini terkandung nasihat bahwa seseorang sebelum memiliki kedudukan atau sebelum suatu saat diangkat menjadi pemimpin, hendaklah menuntut ilmu. Asy-syarhu, penjelasan dari penggalan ini. Kemudian beliau melanjutkan, ats-tsalitsu watsalatsuna, adab yang ke-33 dari adab seorang penuntut ilmu. Al-hadru minat taswifi wa ta'khiril wajibi, yaitu waspada terhadap at-taswif, nanti-nanti. Pokoknya menunda pekerjaan. Wa ta'khiril wajibi, dan mengakhirkan tugas atau kewajiban. Qauluhu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa alla yusawwifa fi ishtighalihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak menunda-nunda di tengah kesibukannya. Nah, apa yang dimaksud dengan at-taswif? At-taswifu huwa at-ta'khiru wal mudafa'atu. At-taswif itu adalah at-ta'khir, ya, suka mengakhirkan, dan al-mudafa'ah, menunda-nunda. Yuqalu sawwafal amru. Ya, dikatakan sawwafal amro, ya, sawwafal amro. Sawwafal amro. Maksudnya apa? Idza qala, jika seseorang tersebut berkata, sa'af'alu, ya, saya akan mengerjakannya. Ya, ini adalah mungkin penyakit dari banyak penuntut ilmu, ya. Mungkin termasuk saya sendiri. Kemudian wal makna, dan makna dari penggalan tadi, annahu yanbaghi li talibil ilmi alla yaghtarra bi khada'it taswifi wat ta'mili. Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak tertipu dengan tipuan taswif, ya, tipuan penundaan, dan juga at-ta'mil, ya, dan juga angan-angan, saya akan mengerjakannya. Ya, kira-kira seperti itu. Hendaknya tidak tertipu dengan perkara tersebut. Bihaitsu kullama hammat nafsuhu bi khairin, ya, di mana, ya, sedemikian hingga setiap jiwanya itu berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, aqaha bisaufa au sa'af'alu, kemudian dihalangi dengan ucapan saufa atau sa'af'alu. Ya, dihalangi dengan ucapan nanti akan saya kerjakan, besok-besok akan saya kerjakan.
Bal alaihil bidara waqtinamaz zamani. Ya, bahkan hendaknya atau seorang penuntut ilmu seharusnya bergegas dan juga memanfaatkan waktu. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi. Karena setiap waktu itu akan berlalu dari umurnya. Setiap waktu yang kita miliki itu akan berlalu dari usia kita. La badala laha. Dan tidak ada yang dapat menggantikan waktu yang telah berlalu tersebut. Wala iwadha anha. Dan juga itu tidak dapat ditukar dengan apapun. Waktu yang telah berlalu. Wa min a'malil atau waman a'malal badara waman a'malal bidara dalla ala annahu yahmilu kibarul himmati fil ilmi. Dan barang siapa yang menjalankan ya al-bidar ya bergegas ketika dia mampu. Ya dalla ala annahu yahmilu kibarul himmati fil ilmi. Itu menunjukkan bahwa ya dia memiliki tekad yang besar di dalam ilmu. Unzur ini dapat dilihat di Khilyata Thalibil Ilmi. Ya, kitab Khilyah Thalibul Ilmi, Safhata Sittin wa Arba'ina, halaman 46. Ya, kita lanjutkan. Famin haqqi yaumika alaika, dan di antara hak dari harimu, ya hak yang layak didapatkan harimu darimu, ya, atau harimu itu layak mendapatkan atau harimu memiliki hak ke atasmu. Ya, apa itu? Ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu. Itu apa? Anta murahu bin nafi'i minal ilmi. Jadi jadi hak dari harimu bahwa engkau hendaknya mengisi hari-hari tersebut dengan yang bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat dari menuntut ilmu. Kemudian wassalihi minal amali, dan harimu itu berhak dimanfaatkan untuk diisi dengan amalan yang salih. Fa inna hadzal yauma huwallazi tamlikuhu. Karena hari ini itu saja yang kau miliki. Jadi yang kita miliki itu hanya hari ini saja. Ya, jadi kita tidak memiliki hari esok. Yang kita miliki itu hanya saat ini saja. Wala tusawwif ila ghadin. Maka janganlah engkau menundanya sampai besok. Hatta yuflita minka hadiruka. Ya, sampai hari yang engkau miliki sekarang itu pergi darimu. Ya, karena engkau tunda. Engkau mampu sekarang, tapi engkau menundanya sampai besok. Sampai hari ini berlalu. Fayusbihu madiyan la ya'udu. Dan hari ini itu akan menjadi masa lalu yang tidak akan kembali. Qala al-Hasanul Basri, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, iyyaka wat taswifa. Ya wahai, ya hendaknya engkau ya berwaspada terhadap taswif. Fa innaka biyaumika, karena yang engkau miliki itu hanya hari ini saja. Ya, yang bersamamu saat ini itu hanyalah hari ini. Walasta bighadika, dan engkau tidak memiliki hari esokmu. Engkau tidak bersama dengan hari esokmu. Fa in yakun ghadun laka, ya, maka misalkan engkau masih memiliki hari esok, fakun fi ghadin kama kunta fil yaumi. Maka pada esok hari, jadilah engkau memperlakukan hari tersebut sebagaimana engkau memperlakukan hari ini. Artinya apa? Bergegas ya dalam beramal dan menuntut ilmu. Ya, kalau hari ini engkau bergegas dalam beramal dan menuntut ilmu, maka esok engkau juga berlakulah demikian. Wa in lam yakun laka ghadun, ya, dan jika engkau tidak memiliki hari esok, lam tandam ala ma faratta fil yaumi. Ya, jangan sampai engkau menyesal atas apa yang terlewat dari hari ini. Ya, maka apa yang kita miliki hari ini kita maksimalkan. Jangan sampai kalau misalnya kita tidak memiliki hari esok,
kita itu akan menyesal terhadap hari ini yang kita miliki saat ini. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Waqtu fi Hayatil Muslimi, ya, Safhata Arba'in wa Sittina, pada halaman 64. Kita kembali ke atas. Wa ma ahsana qaula syairis shalihi. Betapa indahnya ucapan seorang penyair yang salih. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan takwa, karena engkau tidak mengetahui, ya, ketika malam itu bersembunyi, apakah engkau masih hidup sampai waktu fajar. Fakam min salimin mata min ghairi illatin. Ya, maka betapa banyak orang yang ya tadinya itu sehat, kemudian tiba-tiba mendadak meninggal tanpa sebab apapun. Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri. Dan juga betapa banyaknya orang sakit yang dia itu hidup dalam masa yang tidak diketahui. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu aminan. Dan betapa banyak pemuda yang masuk ke sore hari dan masuk ke pagi hari dalam keadaan sehat dan selamat. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Ya, padahal ya kain kafannya itu tengah dirajut atau dijahit dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ya. Maka syair ini memberikan nasihat kepada kita, hendaknya kita berbekal dengan takwa. Karena kita sama sekali tidak mengetahui kapan usia kita atau waktu kita di dunia ini berakhir. Kemudian afatut taswifi, ya, petaka yang dapat diakibatkan oleh taswif, yang menunda-nunda. Wa fit taswifi wa ta'khiri wajibil yaumi ilal ghadi afatun. Dan di dalam tindakan taswif, menunda-nunda dan mengakhirkan kewajiban hari ini untuk dikerjakan besok, itu terdapat beberapa ya, efek atau malapetaka. Al-ula, maka efek yang pertama, annaka la tadmanu annaka ta'ishu ilal ghadi. Bahwa engkau tidak bisa menjamin bahwa engkau hidup sampai besok. Ya, jadi engkau itu tidak akan bisa menjamin dirimu itu masih hidup besok. Kemudian atsaniyatu, yang kedua, petaka atau bahaya yang kedua, annaka in dominta hayataka ilal ghadi. Ya, bahwa misalnya engkau, ya, katakanlah engkau dapat menjamin hidupmu sampai besok. Fala ta'manu al-mu'awwiqati min maradin tari'in. Maka sama saja, misalnya engkau menjamin dirimu masih hidup besok, engkau juga tidak bisa menjamin selamat dari berbagai macam rintangan yang datang pada hidupmu. Min maradin tari'in, ya, bisa jadi berupa sakit yang mendadak. Ya. Jadi hari ini kita sehat, bisa jadi ya, besok itu penyakit akan datang, tidak ada yang tahu. Au syughlin aridin, ya, bisa jadi sekarang kita luang, tetapi kemudian tiba-tiba datang kesibukan yang mendadak atau tiba-tiba. Au bala'in nazilin, ya, bisa juga saat ini kita baik-baik saja, kemudian datang cobaan yang turun. Qala Abdul Hamid bin Yahya al-Katibu. Berkata Abdul Hamid bin Yahya al-Katib, beliau mengatakan, Man akharal fursata an waqtiha, barang siapa yang mengakhirkan waktu luang dari waktu yang dia miliki, falyakun ala thiqatin min fautiha. Maka hendaknya dia mempersiapkan diri. Ya, hampir pasti dia akan kelewatan waktu luang tersebut. Ya, kalau waktu luang itu diakhirkan, maka hampir pasti dia akan kehilangan waktu luang tersebut. Ini dapat dilihat di Adabud Dunya wa Dini, Safhata 30 wa 70 wa 100, halaman 173. Kita kembali ke atas.
Ats-tsalitsatu, ya, bahaya yang ketiga dari menunda-nunda, anna likulli yaumin amalahu. Ya, bahwa ya, atau ini mungkin lebih tepatnya ya kerugian yang bisa didapatkan dari taswif. Ya. Ketiga, sudut pandang kerugian yang ketiga adalah anna likulli yaumin amalahu, bahwa setiap hari itu memiliki amalannya masing-masing. Walikulli waqtin wajibatihi, dan bahwa setiap waktu itu memiliki kewajibannya. Falaisa hunaka waqtun biduni amalin, maka tidak ada sebetulnya waktu tanpa amalan. Waktu luang itu sebetulnya tidak ada, karena setiap waktu itu sebetulnya memiliki amalan atau perbuatan yang khusus untuk waktu tersebut. Ya, malam itu bukan berarti luang, itu memang waktu kita untuk beristirahat dan seterusnya. Kemudian ar-rabi'atu, ya, bahaya ya atau ya petaka yang perlu dipertimbangkan jika kita banyak melakukan taswif, menunda-nunda, itu adalah anna taswifa, ya, bahwa yang namanya taswif, idza i'tadahul insanu, jika seorang manusia itu membiasakan dirinya untuk menunda-nunda, shara syi'aran lahu wa 'adatan lisulukihi, maka itu akan menjadi tanda yang melekat pada dirinya, ya, dia orang yang suka menunda-nunda, ya, akan disifati dengan seperti itu, dan juga akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Kita melihat orang yang suka menunda-nunda, yang tidak tepat waktu, itu biasanya akan sulit untuk tepat waktu. Dia sudah terbiasa untuk ya, nanti-nanti, ya, tidak perlu dilakukan sekarang, dan seterusnya. Dan biasanya dia akan dilabeli sebagai orang yang suka menunda atau tidak tepat waktu. Wal 'adatu idza rasakhat, dan kebiasaan itu jika sudah tertanam, asbahat tabi'atan tsaniyatan. Ya, maka itu akan menjadi, ya, tadinya itu kebiasaan, tapi kemudian dia karena sudah tertanam, dia menjadi tabiat yang kedua. Yang apa? Yas'ubul iqla'u anha, yang itu akan sulit untuk ditinggalkan. Qala Yahya bin Mu'adzin, ya, berkata Yahya bin Mu'adz, la yazalul abadu maqrunan bittawani. Ya, seorang hamba itu akan terus-menerus, ya, dalam keadaan dia itu menunda pekerjaan. Madama muqiman ala wa'dil amani. Jika dia itu terus-menerus terpaku tinggal pada janji-janji manis yang dimiliki oleh angan-angan. Kalau dia itu terus terpaku pada angan-angan, ya, dan impian, dia tidak akan melakukan apapun. Ya, dia akan terus menunda pekerjaan. Kemudian wama ahsana qaula Abi Tamamin, dan betapa indahnya ucapan dari Abu Tamam. Ya, beliau mengatakan mangkana mar'a azmihi wa humumihi raudul amani lam yazal mahzula. Ya, barang siapa yang dia itu ya kuat atau gemuk atau kuat tekadnya dan ya kesungguhannya, raudul amani, tetapi dia itu tunduk pada angan-angan. Dia itu sebetulnya kekuatan atau tekad dan semangatnya itu kuat, tetapi dia itu tunduk pada angan-angan. Lam yazal mahzula, maka dia akan terus-menerus dalam keadaan kurus. Ya, artinya walaupun gemuk tekadnya, tetapi karena dia tunduk pada angan-angan, dia tetap dalam keadaan kurus, tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari angan-angannya. Al-khamisatu, ya, kemudian hal yang dapat diambil, dipetik, ya, dari bahaya taswif adalah annal amala huwa muhimmatul insani al-hayyi. Ya, bahwa beramal, ya, bekerja, melakukan sesuatu, itu merupakan tugas utama dari manusia yang hidup. Ya, manusia yang hidup ya tugasnya untuk bekerja, beramal.
Fal mar'ul ladzi la ya'malu la yastahiqqul hayata. Maka seseorang yang dia tidak beramal, tidak berbuat, tidak bekerja, maka sebetulnya dia tidak berhak untuk hidup. Kita lihat catatan kaki. Al-waqtu fi hayatil muslimi, ya ini juga pada kitab Al-waqtu fi hayatil muslimi, safhata rabi'in wa sittina ila safhati sab'in wa sittina. Halaman 64 sampai halaman 67 bi tasarrufin, dengan sedikit perubahan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.